Hi guys, welcome back to my YouTube channel and this time back again di Curhatan Hamba. Tapi kali ini sangat-sangat spesial, like setiap episode selalu spesial. Tapi kali ini berbeza suasananya karena di rumah Mami Isel. Biasa di mana syutingnya? Biasa di rumah aku. Oh iya, wow. Yes. Suatu kehormatan, aku bisa menggiring kamu ke sini. Aku juga senang sih saya, jadi aku bisa lebih kepoin di rumahnya Mami Isel. Oke Mami Isel, apa kabarnya? Sudah lama tidak bertemu selama pandemi ini, kita cuma hanya di sosial media. DM. Betul. Iya. Baik, aku baik. Puji Tuhan baik. Terus apalagi ya? Menikmati, sedang mensyukuri semua proses-prosesnya. Seru. Aduh, bahasanya kok semakin bijak ya. Hawanya tuh semakin dekat dengan Tuhan Saya gitu. malu nih kalau ditanya gitu. Seru banget, mau metong dong Eko. Cowok ya. Oke, Mami Isel itu kan terkenal sebagai seorang penyanyi, runner-up Indonesian Idol, mantan istrinya Papa Gading, ya kan? Dan juga Mami Gempi, ya kan? Mami, biasanya kalau di Curhatan Hamba itu kita akan sedikit mengulik tentang siapa sih seorang Gisel sebelum menjadi hari ini. Jadi sebelum lo ikutan Indonesian Idol juga, apa sih struggle-nya lo yang lo hadapin sampai kesuksesan lo hari ini? Gitu. Panjang ceritanya. Ya udah boleh, nggak apa-apa. Ini kan bisa buat menginspirasi teman-teman yang lagi nonton. Beneran diceritain? Nggak apa-apa ceritain. Oke, jadi sebelum ke Jakarta nih ya. Betul. Iya, jadi dulu aku tuh anak kecil biasa lah yang suka nyanyi aja sih. Karena emang hobi mungkin ya dari kecil. Mama juga suka nyanyi. Papa suka cuman nggak bisa. Jadi emang kayaknya ada gitu di darahnya. Terus emang kebetulan dari dulu kan emang susah juga hidupnya. Mukanya doang casingnya begini kan. Kadang-kadang kalau dari zaman dulu kayaknya kalau dilihat muka orang ada face Chinese gini terus dianggapnya kalau di Surabaya tuh pasti mah orang enak semua gitu kan. Padahal sebenarnya mah enggak. Dulu aku menengah ke bawah juga, struggling juga kehidupan mama papa tuh ekonominya. Nah dari situ nggak tahu sih mama tuh dapat ide dari mana. Aku tuh disuruh ikutan kayak lomba-lomba nyanyi gitu loh. Yang kalau lomba nyanyinya kan daftarnya berapa, kalau menang tapi dapat duit, selain dapat piala gitu. Nah dari situ ikut-ikut lomba-lomba, ternyata aku dipanggil sama Badut buat nyanyi-nyanyi di ulang tahun anak-anak. Sok kerja dari kecil. Dari umur berapa tuh Gisel? Dari umur 6 kali ya. Seriusan dari udah nyanyi? Dari Segempi. Iya dari Segempi nyanyi, tapi nyanyinya bukan yang dibayangin kayak diva gitu. Ya enggak lah, iya. Setara anak kecil kan. Nyanyinya anak kecil di acara ulang tahun anak-anak sama Badut gitu. Nyanyinya awal-awal heli-heli gugu gitu-gitu. Heli, kemari, ayo lari-lari. Itu lama-lama jadi lagu anak-anak, lagu Mandarin nyanyiin, padahal nggak ngerti kan. Aku kan muka doang begini. Yes. Jadi kayak mesti ngafalin apa gitu-gitu, suka sedih karena kan anak kecil pengennya kan pasti main, happy-happy. Nah, aku sementara kayak punya tanggung jawab untuk ngafalin lagu, ngapain, terus kerja. Ya, cuman ya bersyukur punya mama yang terus mendukung terus dengan ocehan dan repetannya. Terus sampai akhirnya tetap konstan di situ. Terus aku jadi penyanyi restoran. Restoran terus nyanyi wedding sampai akhirnya ada di Indonesian Idol. Gitu. Mami Isel, tapi emang kayak yang deskripsi lo, keluarga lo itu tidak sespekta yang lo bilang, maksudnya kayak menengah bawah itu seberapa susahnya sih? Susah, aku tuh di sekolah minta keringanan. Sekolahku sekolah lumayan swasta, sekolah Kristen swasta di Surabaya. Tapi minta keringanan setiap tahun dari TK, nggak pernah absen. Jadi sampai minta surat keterangan nggak mampu dari RT RW, dari gereja, dari terus pokoknya diurus setiap tahun, dicek ke rumah punyanya apa, motor berapa, rumah ngontrak mana suratnya, gitu-gitu. Kayak bener-bener emang sangat-sangat sederhana yang nggak macem-macem, cuman emang balik lagi ya kalau dipikir-pikir penyertaan Tuhan tuh ya jadi Tuhan lagi. Tapi emang luar biasa, maksudnya kayak susah. Zaman dulu kayak gitu juga tetap bisa ngerasain yang namanya makan tempat enak. Karena kan aku nyanyinya lompat restoran ke restoran, ya kan? Terus punya saudara juga masih ada yang hidupnya mah lumayan. Jadi suka kadang digotong-gotong kalau mereka pergi kemana, aku tuh dibawa. Jadi tetap ngerasain namanya bobo hotel tuh masih tahu gitu-gitu. Karena orang-orang di sekitarku
banyak gitu bawain aku apa, jadi suka dapat berkat dari orang-orang lain. Waduh, luar Tapi kitanya mah susah, teman-temanku kan pergi sekolah ya dengan mobil apa tante jemput, aku mah diantar papa Vespa butut gitu yang mogok-mogok di jalan sampai temenku lewat aku diketawa-ketawain gitu, aku masih inget banget. Lu sempat dibully juga Iya. saya pas zaman dulu itu. Iya, emang jangan-jangan hidup gua. Aduh jangan dong saya jangan. Aduh dibully mulu. Coy ya, Dia coy punya ya, nyala coy ya. sendiri, dia Coy punya ya, nyala coy. sendiri. Aduh, mohon maaf. Terus habis gitu yang kalau baju orang-orang cuci setiap hari, aku teh 3 hari. Yang kalau pergi ke sekolah seragamnya teh bau obat nyamuk bakar, Pet. Kasian banget pokoknya udah deh. Mami Isel sesuatu deh. Tapi again and again penyertaan Tuhan dan Iya. selalu indah pada waktunya. Iya gitu ya. Ya mestinya, kan? Iya sih. Sekarang kan Mami Isel jadi berkat banyak orang. Amin. Sekarang timnya juga di sini banyak. Amin. Iya Punya sih itu. rumah, Iya, bisa memberikan kerja. Continuously sampai sekarang. Betul. Walaupun ups and down karirnya, tapi kayak masih aja gitu kayak dikasih pohon demi pohon buat bergantung gitu kan. Itu sih kalau bukan penyertaan Tuhan kan siapa lagi gitu. Waduh, luar biasa pemirsa. Mami Isel dari perjalanan lo terus akhirnya meletek di Indonesian Idol. Rasa deg-degan di hatiku saat ku tatap paras wajahku di cermin. Apa yang lo rasakan perbedaannya setelah Indonesian Idol? Kalau yang secara nyata pastinya ya perubahan kualitas kehidupan aja lah, berat banget. Kualitas kehidupan. Wow. Tapi yang enggak sebenarnya pas nyampe Jakarta tetap masih berjuang juga sih. Kan waktu selesai ajang itu bukan yang langsung gimana-gimana banget. Waktu itu kita mah dari nol juga, nyari job ke job, panggung ke panggung, tetap cuman ya dengan bayaran yang jauh lebih enak lah daripada zaman dulu. Cuman kan biaya hidup di Jakarta juga lumayan. Waktu itu tetap sempat adalah masanya misalnya di bank cuman ada sejuta-setutanya acan gitu ya, ada juga tetap masa-masa begitu. Adin yang abis gitu pas lagi begitu, saya kan tipenya nggak pernah minta-minta ya sama cowok lagi sama pacar gitu kan, nggak pernah. Terus dapet kuis di TV. Menang 30 juta Eke, kan nggak dipotong manajemen kalau menang. Wow. Rasanya Sampai di Indonesian Idol. Setelah itu nggak lama ketemu Papa Gading, ya kan? Tapi sebenarnya kayak waktu itu masih sempat kayak jadi sinden, main iklan, Iya. apa gitu-gitulah. Ada lah namanya ya lumayan lah ya. Abis gitu ketemu Papa Gempi. Terus emang dasar Eike ya, kayaknya dari zaman dulu ya Eike tuh ya. Mau dia pacaran sama siapa, diajak kawin sama siapa, kayak mau gitu. Ayo kayak wong gitu, emang dari dulu saran. Jadi dulu pacaran sama diajak kayak wong, ayo kayak wong gitu, sampai mama saya mau bunuh diri. Kamu ya, karena kan dulu beda agama. Kalau kamu sampai nikah sama bukan dia nggak suka sama mama mau ke pulau aja menyendiri, nggak usah bawa handphone katanya. Waduh, say. Iya, mau gua ngancam-ngancam. Ya sutra lah nggak jadi. Ntar pacaran sama siapa? Kewong yuk, ayo kewong gitu. Lontong emang otaknya. Tapi bersyukur sama Mas Gading setidaknya, maksudnya ya walaupun semuanya tidak berjalan dengan semestinya, tapi ada Gempi gitu. Ada Gempi yang si gemes itu gitu. Segemas dan seguyon itu ya, Say. Iya, kayak lu. Parah tadi gue juga ngobrol aja, kayak nyambung ya, ini anak kecil kok lucu banget ya, Say. Oke, anyway ini Mami Terus Isel. ketemu Mas Ding. Mami Isel. Kan kita udah tahu ya semuanya dengan kejadian-kejadian Anda ya kan. Aku sendiri pun sebagai salah satu penyiar gosip agak kaget walaupun beberapa kali ketemu Mami Isel di acara. Tetep Mami shock Isel tuh ya. selalu yang kayak nih pagi nih mukanya nih. Topengnya gue gak ngerti muka apa topeng. Topengnya berapa lapis? Itu Iya. malu. Enggak, Mami Isel mah tiap kali ketemu orang mah. Iya sih, blow-blowan aja ya. Iya, dan maksudnya kita sampai kaget pas gue bawa berita itu tuh gue kayak literally gue kaget, dan pas gue bawa pun jujur ya gue sampai mau nangis sumpah. Karena maksudnya selama berapa tahun ini tuh kita bawain berita keluarga lu tuh bener-bener kayak yang bener-bener happy. Kita ngeliatnya tuh bener-bener happy. Ternyata kan yang kita lihat itu
kita nggak tahu di belakangnya apa yang Gisel dan juga Gading hadapin gitu kan. So anyway, sudah tutup buku, sudah punya kehidupan baru masing-masing, sudah baik-baik aja. Menjanda tapi nggak apa-apa, janda bolong ya. Janda bolong mah tanaman saya bukan. Aduh bukan saya. Kalau itu mah. Mami Isel. Sebagai aku juga part of the netizen ya. Aku juga pengen nikah. Aku juga pengen nikah, tapi aku juga pengen belajar dari yang sudah berpengalaman. Ya dong. Ada pesan-pesan gak sih buat kita-kita yang kayak ngegalau, kayak aduh gue pengen banget cepetan nikah, diajuin kewong, yuk diajuin kewong sama nih kayak lo. Blow on kan? Dulu kayak lu punya cita-cita juga kayak pengen nikah cepat atau gimana sih? Iya emang dulu tuh obses kayak gue harus nikah muda gitu karena ngelihat kakak sepupu nikah muda gitu ya. Padahal sebenarnya pas tua-tua begini pas udah ngobrol lagi ternyata nikah muda itu nggak fairy tale yang seperti dibayangkan, banyak konsekuensi yang juga mesti dihadapin gitu. Jadi kalau buat yang masih single ya kan, kalau buat aku setelah belajar semuanya nggak ada salahnya sih dengan menikah muda, it's okay if you ready. Cuman emang ternyata banyak hal yang mesti dipersiapkan secara mental, secara ini banyak cari tahu dulu lah, terutama pasangan masing-masing visinya sama enggak, maksudnya menambatkan kehidupannya pada titik yang sama enggak gitu. Intinya kayak marriage itu bukan kayak hidup lo terus selesai terus happy nek, bukan yang kayak weddingan ya. Nah habis gitu iya bukan enggak. Nah justru kan banyak orang yang berpikir dengan menikah itu mengurangi beban hidup. Banyak orang berpikir kalau punya suami tuh beban hidup terangkat, entah dari ekonomi, entah dari psikis, suka jadi ada yang bisa buat sharing or bla bla bla. Hell no. Menikah itu lo berarti nambahin satu kewajiban lagi, yang tanggung jawab yang harus diemban gitu, bahwa ya kan emang harus bertanggung jawab sama semuanya, komitmennya yang aku failed kayak gitu-gitu emang mesti tahu banget. Jadi kalau saran aku kayak better kalian full dulu. Gimana jadi tuh, banyak cewek-cewek pengennya punya pasangan biar lengkap kan, bener ya, biar full gitu, biar kasih sayangnya full. Tapi sebenarnya ternyata lebih baik kita harus full dulu, kita jadi punya jiwa yang full dulu. Secara kalau aku ngomongnya kalau hubungan dengan Tuhan itu full, kalau kita udah deket tuh kan kita jadi nggak kurang apa-apa lagi, and then dari situ kita punya hati yang bisa memberi ke orang lain, bisa serve suami kita, bisa serve pasangan kita, bisa buat orang gitu. Jadi emang better jadi full dulu baru kita siap untuk mengemban tanggung jawab lagi yang lebih gede, karena ternyata menikah tuh tanggung jawabnya gede banget. Belum lagi nanti kok punya anak, pecah lagi jadi tanggung jawabnya bukan suami doang, ada anak lagi. Itu kan nggak gampang gitu. Permasalahannya pasti ada aja. Nah kalau kitanya belum full, hati kita belum ajak gitu fondasinya, ya akan jadi kayak saya kemarin, gampang jatuh, gampang runtuh gitu kan, sayang ya, sedih lah, nggak enak gitu prosesnya. Semenjak lo masuk entertain, lo pernah nggak sih kayak setting-settingan? Sebenarnya pernah settingan nggak? Sebenarnya nggak suka banget. Nggak suka banget. Terus kayak kemarin itu gue kayak lo sebenarnya tuh putus apa enggak sih? Gue curiga Ichion deh.